Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Sinti Aprilia, Prodi Ekonomi Syariah dari kelas X2H. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari pengantar ekonomi Islam yang berjudul Akad dalam Keuangan Syariah. Baiklah, langsung saja saya mulai. Akad adalah ikatan kontrak antara kedua belah pihak yang telah bersepakat. Nah, dalam fikih muamalah ini, akad terbagi menjadi dua, yaitu ada akad tabarru dan ada akad tijarah muawadah. Selain dari kedua akad ini terdapat akad-akad lainnya, yaitu ada akad sarf, akad wadiyah, ada akad qardul hasan, akad ada akad kafalah, akad al-wakalah, akad hiwalah, dan ada akad ran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akad-akad tersebut. Yang pertama ada akad yang berbasis jual beli yang terdiri dari murabahah, salam, dan istisna. Yang pertama ada akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya yang kedua yaitu akad salam. Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual. Selanjutnya akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Selanjutnya akad yang berbasis sewa menyewa yang terdiri dari ijarah dan IMBT. Akad ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik makjur atau objek wisata atau objek sewa dan mustajir atau penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa. Yang kedua ada akad IMBT atau akad ijarah muntahiyah bitamlik. Adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hal pemilik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Selanjutnya yang kedua yaitu ada akad yang berbasis titipan, yaitu terdiri dari akad wadiyah. Akad wadiyah adalah akad titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki bank bertanggung jawab atas pengambilan titipan. Selanjutnya akad wadiyah yadamana adalah akad titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Yang ketiga ada akad wadiyah yad amanah, yaitu penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Selanjutnya yang keempat yaitu ada akad yang berbasis bagi hasil yang terdiri dari akad mudarabah. Nah, akad mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara sahibul mal atau pemilik dana dan mudarib atau pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Yang kedua ada akad mudarabah muthalaka adalah akad mudarabah muthalaka, yaitu di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Selanjutnya ada akad mudarabah muqayyadah yang di mana pembeli dana memberikan batasan kepada pengelola dan mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Selanjutnya ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad berjasa, akad kerjasama antara para pemilik modal yang mencampur modalnya untuk mencari keuntungan.
Selanjutnya ada akad yang berbasis hutang piutang yang terdiri dari qard. Qard adalah akad penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan kewajiban. Selanjutnya ada akad qardul hasan, yaitu akad pinjaman tanpa jaminan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dengan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode tertentu. Yang ketiga ada akad hiwalah, yaitu yang dimana pemindahan pengalihan hak dan kewajiban baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun utang dan jasa pemindahan atau pengalihan dana dari satu orang ke orang lain atau satu pihak ke pihak lain. Yang terakhir ada akad keuangan lainnya yang terdiri dari wakalah. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil atau pemberi kuasa kepada wakil untuk melaksanakan suatu taukil atau tugas yang nama pemberi kuasa. Selanjutnya akad kafalah. Akad kafalah adalah akad pemberian pinjaman yang diberikan oleh kafil atau penerimaan jaminan dan pinjaman yang bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Yang terakhir ada sarf. Sarf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.